dimulai dengan nampilin seorang pemuda yang sedang berada di lift. Dia di sini kelihatan bingung dan takut banget karena dia nggak tahu dia di mana dan lift ini mau bawa dia kemana. Tiba-tiba lift ini berhenti dan dari atas keluar cahaya. Ternyata udah banyak yang nungguin dari atas. Lalu salah satu dari mereka turun dan menarik si pemuda ini ke atas. Pemuda ini masih ketakutan banget karena dia nggak kenal siapapun di situ. Dia juga diketawain sama yang lainnya. Akhirnya dia pun mencoba untuk kabur dengan berlari sekencang mungkin. Akan tetapi dia jatuh tersungkur. Setelahnya dia melihat sekitar dan terkejut karena dia berada di tempat yang dikelilingi tembok-tembok besar yang menjulang tinggi. Adegan berlanjut. Pemuda ini langsung dimasukkan ke penjara gitu. Terus dia disamperin sama Albi. Albi mencoba menenangkan pemuda tersebut. Di sini Albi menanyakan nama pemuda tersebut. Akan tetapi pemuda tersebut tidak mengingat apapun, termasuk namanya sendiri. Albi ngewajarin dan bilang kalau dia akan ingat namanya setelah 1-2 hari. Karena yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Selanjutnya Albi ngajak pemuda tersebut buat keliling tempat sekitar. Terus dia dikenalin sama Newt. Newt ini adalah wakil dari Albi gitu. Terus si Albi ngajak pemuda ini naik ke menara untuk melihat lebih jelas keadaan di sekitar. Pemuda ini kelihatan penasaran banget sama apa yang ada di balik tembok tersebut. Lalu pemuda ini ditemenin sama Chuck buat bikin tempat tidurnya. Di sini dia masih penasaran sama tembok itu dan berjalan mendekatinya. Lagi di pinggir tembok, dia ngeliat ada yang keluar dari sana. Mereka adalah para pelari atau The Runners. Ada Minho sama Ben di situ. Tugas mereka memetakan di balik tembok tersebut. Hanya pelari aja yang boleh masuk ke balik tembok. Ternyata Chuck bilang di balik tembok itu adalah labirin raksasa. Pemuda ini pun semakin penasaran dan mencoba melihat lebih dekat ke gerbang masuk labirin tersebut. Malahan dia hampir mau masuk, tapi Gally datang dan langsung mendorong pemuda ini sampai terjatuh. Semua yang ada di situ langsung pada nyamperin mereka. Tiba-tiba pintu labirin ketutup dan dijelaskan oleh Albi bahwa orang yang udah kejebak di labirin itu semalaman gak bakalan selamat karena ada makhluk mengerikan yang dinamakan Griever. Lalu malam pun tiba. Di sini mereka bikin api unggun dan pesta-pesta gitu. Di sini pemuda tersebut ngobrol sama Newt dan menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Newt pun menjelaskan kalau labirin itu setiap malamnya berubah-ubah. Itu sebabnya belum ada yang bisa keluar. Adegan berpindah. Pemuda ini diajak sama Gally untuk adu kemampuan. Beberapa kali pemuda ini jatuh sampai kepalanya terbentur ke tanah dengan sangat keras. Habis jatuh dengan sangat keras, pemuda ini mengingat namanya dan bilang ke semua yang ada di situ bahwa namanya adalah Thomas. Terus yang lain langsung memberi sambutan ke Thomas ini. Setelah itu mereka semua pun tidur karena udah larut malam. Pas lagi tidur, Thomas bermimpi ia tenggelam dalam air dan banyak orang yang ngeliatin dia sambil bilang wicked is good. Paginya dia dibangunin tuh sama Albi dan dia disuruh ukir namanya di tembok. Adegan pindah lagi. Thomas yang lagi bercocok tanam sama Newt, dia disuruh ke hutan buat ambil pupuk. Pas di hutan, tiba-tiba di belakang dia ada si Ben. Ben di sini beda banget dan langsung nyerang Thomas. Kepala Ben dipukul sama Thomas dan Thomas kabur tuh. Si Ben masih ngejar terus. Thomas teriak minta tolong. Dan orang sekitar langsung nyamperin Thomas. Dan kepala Ben dipukul sama Newt. Pas dicek, ternyata Ben kena sengat sama Griever. Terus Thomas dijelasin sama Albi
Kalau itu namanya perubahan. Jika kena sengat Griever, maka akan berubah dan bicaranya gak jelas gitu. Selanjutnya, dikarenakan Ben dianggap bisa mengancam nyawa orang lain, ia pun dimasukkan ke dalam labirin. Yang tentunya itu adalah tempat di mana Griever berada. Pastinya Ben akan mati di situ. Nama Ben pun dicoret tembok. Pas malamnya mimpi Thomas sama kayak sebelumnya lagi. Dan langsung membuat Thomas terbangun. Pas lihat ke tembok labirin, ternyata kali ini yang lari ke labirin itu Minho ditemenin Albi. Pas sore turun hujan tuh. Mereka nungguin Albi dan Minho yang belum kembali. Karena seharusnya mereka sudah harus kembali sebelum pintu labirin itu tertutup lagi. Akhirnya Thomas dan kawan-kawan pergi ke depan pintu labirin, nungguin Albi dan Minho. Di sini pintu labirin mulai tertutup dan ternyata Albi kena sengat sama Griever. Pas pintu udah hampir ketutup, Thomas malah berlari menuju Minho dan Albi. Akhirnya Thomas, Albi dan Minho kejebak di dalam. Awalnya Minho mau ninggalin Albi, tapi Thomas maksa buat gotong Albi sama-sama. Makin malam, tiba-tiba suara Griever makin kenceng. Dan di sini Minho marah ke Thomas karena kesempatan hidup di labirin itu kecil banget. Di sini Thomas punya ide buat ngikat Albi ke atas tanaman rambat yang ada di situ, dengan tujuan supaya Griever tidak tahu. Pas lagi mau diumpetin, Minho lihat Griever makin deket. Dan akhirnya dia lari duluan ninggalin Thomas. Thomas di sini berhasil ngumpet dan ngiket tali si Albi. Pas lagi jalan, Griever muncul dari atas Thomas. Thomas pun panik dan langsung lari dari Griever. Di situ Thomas dikejar terus sama si Griever. Untung ketemu Minho tuh dia dan diarahin ke labirin yang mau ketutup. Di sini Thomas nungguin si Griever dulu tuh, dipancing buat ke arah labirin. Thomas berhasil lolos dan si Griever pun mati kejepit tembok labirin. Paginya semua nungguin di depan pintu labirin, berharap Minho dan lain-lain kembali. Sempat ada pikiran mereka nggak selamat tuh. Ternyata mereka berhasil balik dan semua kagetlah di sini. Albi langsung dibawa sama tim medis dan Minho cerita ke semuanya kalau Thomas bukan cuma ngeliat Griever, tapi sampai ngebunuhnya. Di ruang rapat, Kelly marah di sini karena banyak kejadian aneh setelah Thomas datang. Apalagi Thomas yang bukan termasuk tim pelari masuk ke labirin dan bunuh Griever. Karena menurut Kelly hal itu akan berakibat buruk. Pas lagi tegang di ruang rapat, tiba-tiba ada suara kotak suplai datang. Harusnya kan kotak ini 1 bulan lagi baru datang. Pas dibuka, ternyata ada perempuan di dalamnya. Perempuan ini juga bawa surat yang bertuliskan dia adalah orang terakhir. Pas sadar, dia nyebut nama Thomas. Semua heran dong di sini. Sambil nunggu perempuan ini sadar lagi, Newt nanya Thomas, apa dia kenal perempuan ini? Dan Thomas jawab enggak, karena emang Thomas nggak ingat apa-apa. Just wait until she wakes up and see what she knows. Okay. Adegan pindah. Thomas ngecek ke dalam labirin lagi tuh. Awalnya sempat dilarang Minho, tapi karena mau nyari sesuatu, Minho nyuruh Thomas buat nemuin dia di hutan nanti. Pas di hutan, Minho datang dan bawa beberapa orang buat masuk ke labirin. Di labirin mereka nyari-nyari mayat Griever tuh. Di sini Thomas ngelihat sesuatu dan diambillah sama Minho yang dilihat Thomas. Dan mereka kembali keluar labirin. Di ruang rapat, Thomas ngasih tahu barang yang mereka temukan ke Newt dan lainnya. Kelly yang masih gak suka sama kelakuan Thomas, minta Newt buat ngehukum Thomas tuh. Dan akhirnya Thomas malah diangkat jadi tim pelari oleh Newt.
Di sini Gally pun kecewa atas keputusan Newt dan langsung pergi dari ruang rapat tersebut. Adegan berpindah. Minho ngajak Thomas ke suatu ruang rahasia. Dan ternyata itu adalah ruang pemetaan dari tim pelari. Minho ngejelasin banyak mengenai apa yang selama ini dikerjakan sama tim pelari. Dari pola perubahan labirin hingga yang semua ia tahu. Yang tahu pemetaan ini udah selesai cuman Minho sama Albi.